Oke. Lalu bagian yang ketiga adalah berkat apa yang saudara dapatkan waktu saudara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sudah pasti ada berkat. Sudah pasti ada pemulihan. Sudah pasti ada hadiah yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Nah, mari kita lihat lagi. Siapkan lagi Alkitabnya. Oke. Baik. Mulai dari Wiwayanto lagi ya. Roma pasal 10 ayat 17. Daniel kisah para rasul 17 ayat 11. Mesius 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Lalu Julia 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Dan Yosua Daniel pasal 1 ayat 8. Lalu nanti langsung loncat ke ayat 18 sampai 20. Oke. Baik, kita mulai dulu dari pembacaan Roma pasal 10 ayat 17. Silakan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Baik. Maka hasil, output, dampak positif kalau saudara komitmen membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. 1. Saudara akan semakin percaya total terhadap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dari waktu ke waktu. Artinya apa? Saudara akan merasakan betapa Tuhan itu begitu dekat dan melekat dengan saudara. Sehingga saudara tidak merasa selalu ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara tidak lagi merasa seorang diri dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, enggak. Karena engkau konsisten membaca, merenungkan isi hati Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya meningkatkan kualitas keyakinan kita, pengharapan kita, keberimanan kita kepada Tuhan? Enggak ada cara lain selain daripada baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Maka kalau saudara malas membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, tidak akan mungkin makin bertambah percaya saudara kepada Tuhan. Yang ada makin pesimis saudara kepada Tuhan, makin tidak yakin saudara terhadap kasih kuasa dan penyertaan Tuhan. Maka baca, renungkanlah firman Tuhan dan lakukan. Meningkatkan kualitas kepercayaan kita, ketergantungan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Apakah ini dibutuhkan oleh saudara? Oh, butuhkan saudara. Karena kenapa? Karena saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan bahkan juga tugas-tugas studi saudara nggak bisa. Saudara butuh Tuhan kan? Lalu bagaimana caranya mendapatkan penyertaan, pertolongan, dan kuasa dari Tuhan? Ayo baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Yang berikutnya dikatakan firman Tuhan itu juga akan mendewasakan saudara. Secara rohani, juga secara pola pikir, secara mental atau karakter. Bahkan juga dalam melakukan segala sesuatu. Menjadi dewasa. Itu dampak hasil output dari membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Barang tentu saudara tidak mau menjadi kekanak-kanakan kan? Karena kalau orang yang kanak-kanak itu kan sama persis waktu saudara dulu masih kecil lah. Umur 1, 2, 3 tahun. Biasanya sikap, perilaku, cara berpikir, cara berkomunikasi, anak kecil kan itu cengeng, cenderung ya. Hanya bisa nuntut. Kalau minta sesuatu pun harus nangis kan gitu ya. Nah, tentunya saudara tidak mau memiliki karakter pola pikir terus-menerus seperti itu kan. Saudara butuh perubahan, butuh pertumbuhan yang dimaksud dengan kedewasaan. Caranya gimana? Baca, renungkan, lakukan firman. Itulah mengapa, saudara, orang sudah umurnya bau tanah itu artinya sudah di atas 60, 70 tahun ke atas.
tapi nggak dewasa-dewasa. Pola pikirnya, cara berkomunikasinya, karakternya, nggak heran. Karena dia tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Walau mungkin dia melayani Tuhan sibuk, berkhotbah kemana-mana, tapi bisa saja cara bicaranya nggak dewasa. Cara berpikirnya kekanak-kanakan. Karakternya tidak disukai oleh banyak orang. Padahal ini hamba Tuhan. Loh. Karena bisa saja orang itu tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya, berkatnya adalah semakin menambah keyakinan saudara, pengharapan saudara, iman saudara kepada Tuhan. Di samping itu, mendewasakan saudara dalam segala hal. Rohani, jasmani, pola pikir, karakter, dan lain sebagainya. Kita pada Ratu 17 ayat yang ke-11. Lanjut. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Oke. Saudara, dikatakan di sana dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang sama di Tesalonika. Berarti di sini kan ada komparasi, ya, suku yang sama, bangsa yang sama, yaitu orang Yahudi. Tetapi yang menjadi pembeda, satu kelompok, ya, satu suku bangsa ini berada di dalam komunitas yang berbeda, berada dalam tempat yang berbeda. Yang satu kelompok di tempat lain, yang satu kelompok di Tesalonika. Nah, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, pola pikirnya, cara berkomunikasinya, karakternya, sikapnya, perilakunya, cara belajarnya, cara bekerjanya, cara membangun dan mengembangkan usahanya lebih baik katanya. Dibanding orang-orang Yahudi di Tesalonika, berarti ini di tempat lain. Apa yang menjadi kunci sukses daripada orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Karena orang-orang Yahudi di kota itu konsisten, setia, membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan tiap hari. Maka ini bicara masalah benar. Dampak dari membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan luar biasa. Artinya apa? Terjadi perubahan hidup, ya, terlihat perbedaannya dari pola pikirnya, cara bicaranya, dari cara hidupnya, cara belajarnya, dibanding dengan orang yang tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jelas itu. Maka kembali tadi, strategi apa yang harus saudara punya supaya cara berpikir saudara lebih baik daripada mahasiswa yang lain? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Supaya studi saudara selesai tepat pada waktunya, engkau punya masa depan yang lebih baik, punya rumah tangga yang lebih baik, dan bahkan juga punya karir, usaha, pekerjaan, dan bisnis kemudian hari yang lebih baik. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Berkat-berkat yang saya dapat sejak saya dari mahasiswa, seperti saudara, sampai hari ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, dan telah melayani banyak orang. Tidak lain, tidak bukan, ini adalah hasil dari keputusan saya. 25 tahun yang lalu, waktu saya jadi mahasiswa seperti saudara, tiap hari saya konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka saya mendapatkan penyertaan, pemeliharaan, berkat, dan bahkan apa? Hikmat, bijaksana, dan bahkan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan setiap waktu dalam menjalani hidup, dalam menjalani keluarga, dalam menjalani pelayanan. Jadi nggak jauh-jauh. Hasilnya, dampaknya signifikan.
Dari antara ribuan orang, mahasiswa yang sudah saya layani lebih dari 20 tahun yang lalu. Hari-hari ini saya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mahasiswa-mahasiswa saya yang konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang telah mereka berikan kepada Tuhan sejak dari mahasiswa. Membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Mereka sungguh diberkati oleh Tuhan. Jadi, yang mau saya katakan kepada saudara, tidak ada tuh mahasiswa yang saya ajar, mahasiswa yang saya bimbing itu gagal dalam hidupnya, dalam studinya, dalam masa depannya. Karena mereka konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Pak dengan jodoh? Dengan anugerah Tuhan. Saya lihat mereka mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Sama-sama di dalam. Bagaimana dengan karir mereka? Itu sudah pasti. Bahkan, ada dulu mantan-mantan mahasiswa itu hanya tamatan D3, saudara. D3 berarti kan gelarnya AMD ya. Tapi saudara tahu, baru lulus, belum lulus, dia udah direkrut oleh sebuah perusahaan swasta besar untuk jadi karyawan di tempatnya. Bahkan yang menarik lagi, seorang yang bergelar D3, dia sudah dipercaya menjadi manajer, menjadi kepala cabang sebuah perusahaan besar. Bukan hanya di Indonesia, sampai di luar negeri loh. D3. Bayangin itu. Itu adalah hasil dan berkat dari komit dan konsistensi di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu saya lihat. Karena sampai sekarang kami masih ada WA group, dan kami masih ada ibadah rutin setiap bulan. Jadi, saya tidak berteori menyaksikan, mengatakan ini, mengajarkan ini kepada saudara. Enggak, memang sudah ada hasil kok. Dirasakan oleh setiap orang yang lain. Tapi sekali lagi, butuh komitmen dan keputusan secara pribadi. Dan itu harus dimulai dari hari ini. Bukan kapan-kapan. Bukan nantilah. Ya kalau saudara bilang kapan-kapan, ya udah. Ya pertolongan Tuhan ya kapan-kapan aja saudara alami. Kalau saudara bilang nanti-nanti, ya mujizat Tuhan juga nanti-nanti aja lah. Saudara harapkan kan? Kan saudara yang memutuskan. Oke. Kita lihat dalam 2 Timotius 3:16-17. Langsung. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik. Yang ketiga, kalau saudara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, sederhana. Karena tadi firman Tuhan itu atau Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan Tuhan. Maka jelas dikatakan di sana, firman itu akan berguna 3M. Mengajar, menegur kesalahan saudara, memperbaiki, ya, dan mendidik. Jadi bagaimana caranya Pak Tony supaya saya menjadi mahasiswa yang mudah memahami dan mengerti setiap apa yang diajarkan oleh dosen saya? Tidak ada alat lain selain daripada konsisten aja membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan pencerahan bagi saudara untuk mudah memahami dan mengerti setiap apa yang diajarkan oleh dosen saudara. Ini juga saya pakai waktu saya jadi mahasiswa. Saya selalu memulai hidup saya tiap pagi sebelum saya kuliah. Baca firman Tuhan dulu. Malamnya, sebelum saya mengerjakan tugas-tugas kuliah yang kemarin-kemarin,
Sebelum saya membaca buku pelajaran, saya selalu mulai dulu dengan apa? Baca firman Tuhan dulu. Itu. Karena firman Tuhan itu mengajar. Mengajar artinya apa? Memberitahukan kepada saudara. Apa yang harus saudara hafal, apa yang saudara harus pahami, apa yang harus saudara pelajari malam hari ini untuk mempersiapkan saudara menghadapi ujian hari esok. Itu firman Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, benarkah firman Tuhan dapat memberikan kecerdasan, kepintaran? Ya, betul. Saya alami itu. Saya rasakan itu. Dan orang-orang saya layani juga. Ribuan orang mendapatkan hal yang sama seperti apa yang saya alami. Dan berikutnya apa? Menyatakan kesalahan. Artinya apa ini? Firman Tuhan yang saudara baca, saudara renungkan, lakukan akan menuntut saudara untuk tidak lagi salah mengambil keputusan, untuk tidak lagi saudara dalam bertindak, untuk tidak lagi saudara menyanyiakan waktu, tenaga, dan hidup ini. Menyatakan kesalahan. Sehingga apa? Saudara tidak lagi datang hari itu tidak lagi selalu salah dalam berpikir, bertindak, dan bahkan juga dalam melakukan segala satunya. Karena kenapa? Karena firman Tuhan yang saudara baca itu berguna di sana dia. Seringkali orang-orang Kristen, apakah dia sebagai mahasiswa, apakah dia sebagai profesional, apakah dia sebagai pengusaha, keputusannya salah, tindakannya juga fatal, sehingga merugikan diri sendiri, merugikan keluarganya, merugikan orang-orang lain, karena tidak lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jelas. Tuhan itu juga memberikan berkat dalam bentuk yang lain, yaitu apa? Memperbaiki kelakuan. Maksudnya apa, Pak Tony? Supaya saudara tidak lagi salah-salah terus dalam berpikir, dalam berkomunikasi, dalam bertindak. Jangan nunggu lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu juga berguna mendidik. Supaya setiap waktu, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara bertambah benar, bertambah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap apa yang saudara putuskan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perbuat, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Itu gunanya, itu dampak dari membaca, merenungkan Al-Quran firman Tuhan. Jadi saudara, ya, kalau saudara seringkali salah mengambil keputusan, yang mengakibatkan salah bertindak pula, sehingga membawa kerugian demi kerugian, baik material dan juga dalam aspek-aspek yang lain. Itu tidak lain, tidak bukan diakibatkan karena saudara tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka konsistenlah membaca, merenungkan, tapi lakukan. Maka janganlah apa yang saya ajarkan malam hari ini hanya sekedar menjadi informasi yang masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Tapi apa yang saudara dengar hari ini, hafal, ingat di dalam hati dan pikiran, lalu engkau lakukan hari ini juga. Artinya apa? Kalau ada dosa, jauhi. Itu contoh konkret. Yang benarlah lakukan, kan gitu. Oke. Yang keempat, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Silakan. 1 Korintus 2 ayat 16 sampai 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi memiliki pikiran Kristus. Baik. Berkata itu adalah pola pikir, cara berpikir, ya, atau kecerdasan saudara lebih baik
daripada orang yang tidak konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman. Sebab nih, kalau saya konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, pasti saya makin cerdas. Wah, bisa. Kenapa? Karena yang kau baca itu adalah isi hati, isi pikiran Tuhan, kan? Kalau saudara baca firman Tuhan, itu berarti sebenarnya pikiran Tuhan ada dalam pikiranmu. Maka dengan demikian, engkau akan diberikan Tuhan kecerdasan dan kepintaran memahami dan mengerti setiap masalah, pergumulan, tantangan yang kau hadapi dalam studimu, yang kau hadapi dalam karirmu, yang kau hadapi dalam usaha bisnis dan masa depanmu di kemudian hari. Itu sudah pasti. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. IQ saya itu tidak sampai seperti IQ-nya Albert Einstein. Tidak sampai. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, waktu saya selalu komitmen dan konsisten membaca firman Tuhan, sejak dari mahasiswa, itulah start awal saya melihat Tuhan tambahkan terus kepintaran dan kecerdasan, bahkan IQ yang makin lebih baik buat saya. Sehingga apa? Tuhan terus mampukan, Tuhan terus berikan saya kepintaran dan kecerdasan. Menyelesaikan semua program studi saya. S1 4 tahun, S2 MA 1,5 tahun, berarti cuma 3 semester. S2 MPD saya, Master Pendidikan, hanya 1 semester. Doktor ministry saya, S3-nya, hanya cuma 1,5 tahun, berarti 3 semester. Dan doktor teologi saya hanya 1 semester. Saudara hitung-hitung itu tidak sampai 10 tahun. Kurang lebih cuma 8 tahun. Lebih sedikit. Saya bisa menyelesaikan 1 S1, 2 S2, 2 S3. Resepnya nggak ribet. Saya hormati Tuhan tiap-tiap hari dengan apa? Saya komitmen membaca, merenungkan, dan melakukan. Saya tidak lagi menemukan mahasiswa. Orang Kristen. Jarang saya temukan orang-orang Kristen, mahasiswa Kristen seperti waktu zaman saya dulu. Mengapa? Karena kecenderungan mahasiswa Kristen hari ini, malas baca Alkitab, malas merenungkan, malas melakukannya. Makanya menjadi soal kenapa mahasiswa Kristen itu nggak selesai-selesai kuliahnya. Udah selesai pun karena udah mau terpaksa mau DO. Ya, setelah itu apa? Nganggurnya lama. Karena tidak menghormati Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara tidak mengambil keputusan malam hari ini, jangan berharap, jangan bermimpi punya studi yang akan diberkati oleh Tuhan, punya masa depan yang lebih baik. Nggak mungkin. Jadi saya sendiri ngalamin, dapatkan berkat itu. Betul-betul saya diberikan kepemahaman, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, dan bahkan juga kecerdasan oleh Tuhan. Saya alami, saya dapatkan. Jadi saudara jangan berkata, wah saya IQ-nya Pak, IQ jongkok. Apalagi saya lahir besar di kampung. SD sampai SMA-nya juga di kampung Pak, nggak ada listrik. Hei, saya juga lahir dan besar di kampung kok. Nggak ada listrik juga. Tapi kunci suksesnya ada di Tuhan dan firman. Lakukan itu. Maka kalau ada orang mengatakan, Pak Tony kan beda dengan saya. Bedanya gimana?
Tuhan kita sama kok. Mungkin di perbedaannya itu, dia memilih jalan malas kan, tidak lagi komitmen membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu aja mungkin bedanya. Kalau saya enggak, saya cukup tahu diri. Saya butuh Tuhan, saya butuh hikmatnya, saya butuh kecerdasan dari Tuhan. Untuk saya dapatkan itu, saya sediakan waktu saya. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Maka saudara, rata-rata mahasiswa yang saya layani, waktu mereka konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, itu IPK mereka cum laude. Cum laude. Dan orang tuanya bangga. Karena pada saat wisuda, orang tuanya datang dari kampung, menyaksikan anaknya untuk menyampaikan ya bahwa dia menjadi mahasiswa terbaik seangkatan. Itu dialami oleh banyak mahasiswa saya. Saudara, kalau hanya sekedar sarjana, udah kebanyakan sarjana di Republik ini. Jadi kalau saudara berpikir hanya yang penting sarjana, sia-sia saudara kuliah. Karena sudah terlalu banyak sarjana di Republik ini dan mereka pengangguran. Dan kalau hanya sekedar mau jadi sarjana, berarti kan saudara tidak lebih daripada seperti mereka. Akan menambah jumlah pengangguran kok. Dan seingat saudara itu, saudara baru mau jadi mahasiswa. Sarjana yang pengangguran berkebanyakan. Ini baru saudara mau jadi mahasiswa loh. Sarjana yang pengangguran aja sudah jutaan orang. Dan tiap tahun kan ada wisuda. Berarti artinya apa? Potensi pengangguran juga bertambah. Waktu saudara mau wisuda, pengangguran sudah antri. Sarjana pengangguran sudah antri. Berarti apa tuh? Berat. Begitu engkau butuh Tuhan. Caranya gimana? Libatkan Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini. Ambil komitmen, keputusan, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan tiap hari. Maka saya sangat jarang menemukan mahasiswa saya yang saya layani, lama selesainya, nggak ada itu. Nganggurnya lama, nggak ada itu. Karena saya kira firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Jadi kalau apa yang saya alami, itu dialami oleh mereka dalam konteks sebagai mahasiswa, dan juga itu mereka alami pertolongan Tuhan waktu mereka sudah belum bersaudara. Firman Tuhan memberikan kecerdasan. Jadi nggak usah pakai alasan. Saya dari kampuang lah, dari dusun lah. Semua itu bisa dibuahkan oleh Tuhan asal engkau punya keputusan dan komitmen untuk menghormati Tuhan. Kita lihat contoh yang lain, misalkan Daniel. Daniel pasal 1 ayat 18 dulu baca, lalu nanti lanjut ke ayat 18 sampai 20. Langsung. Pada tahun yang ketiga pemerintah Raja Blaise nampak kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. 18. Sementara ia bicara dengan aku, jatuhlah pingsanlah aku tergutuk ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. 20 domba jantan yang kulihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Oke, Daniel coba baca ulang lagi Daniel. Daniel pasal 1, Daniel yang baca lagi ya. Daniel pasal 1, ayat 8 dulu dan nanti lanjutkan ayat 18 sampai 20. Saya dulu berarti Pak. Ya. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bukti yang kelima, dari membaca, konsistensi dari membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel pasal 1 ayat 8 tadi jelas. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Artinya apa? Daniel tidak mau kompromi dengan memakan dan meminum ya makanan atau anggur yang sudah terbiasa diminum oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang dimakan atau diminum Raja Nebukadnezar itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Artinya bukan kepada Tuhan Yesus kan? Maka karena Daniel tahu Tuhannya Raja Nebukadnezar dengan Tuhannya Daniel itu beda, maka Daniel tidak mau memakan makanan itu. Walaupun sebenarnya Daniel butuh banget makanan itu. Walaupun Daniel sebenarnya haus, walaupun Daniel sebenarnya lapar gitu. Tapi karena dia tahu makanan yang dimakan oleh raja itu adalah makanan yang sudah diberkati oleh setan dan iblis, Daniel tidak mau makan. Kenapa? Karena Daniel itu dicatat 3 kali sehari dia berdoa dan baca firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dia baca itu dengan cara apa? Dia menjauhi dosa. Dia menjauhi makanan yang sudah dipersembahkan kepada si setan atau iblis. Jadi di sini kita lihat hasil dari membaca merenungkan firman Tuhan itu di dalam diri Daniel, dia juga melakukannya dengan cara apa? Tidak mau memakan makanan seperti yang sudah dimakan oleh raja yang sudah terbiasa dipersembahkan kepada setan. Karena Daniel ini mahasiswa konteksnya pada waktu itu, maka ya tidak menajiskan diri. Ini juga sama dengan artinya. Teman-teman Daniel mahasiswa yang lain, seringkali mereka nyontek. Seringkali mereka copy paste dalam mengerjakan tugasnya. Tapi Daniel tidak mau nyontek. Itu artinya juga tidak mau menajiskan diri. Tidak mau copy paste dia. Tapi dia terus memakai akal dan pikiran yang sudah Tuhan kasih buatnya. Dan dia lebih banyak memilih membaca pelajarannya, menguasainya, memahaminya. Di sisi lain, sambil dia juga baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Ini yang menarik dari kehidupan Daniel. Jadi artinya, Daniel tidak kompromi dengan dosa dalam konteks sebagai mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Kalau saudara konsisten membaca, merenungkan, lakukan firman Tuhan, harusnya firman yang saudara baca, firman yang saudara renungkan, lakukan dong. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk konkretnya. Ya kalau saudara dikasih tugas kuis, jangan copy paste. Kalau saudara menghadapi ujian, nggak usah nyontek lah. Orang jelas-jelas gue dikasih tahu ke pengumuman, tidak boleh nyontek. Tidak boleh kerjasama. Tapi yang terjadi apa? Nyontek kan? Copy paste kan? Itulah akibatnya. Jawaban saudara tidak benar. Outputnya, hasilnya, nilainya jelek. Tapi kalau coba andalkan Tuhan, jauhi dosa nyontek, copy paste, pasti Tuhan akan tolong. Kita lihat di ayat 18.
Ayat 18 ini bercerita, menjelaskan waktu Daniel sedang menghadapi sidang skripsi. Ayat 18 ini nih. Setelah lewat waktu yang telah ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Jadi, waktu tiba saatnya Daniel dan teman-temannya, ya saudara, ada 3 orang temannya di sini, Hananya, Misael, Azaria. Mereka di sidang skripsi ceritanya. Lalu Raja Nebukadnezar yang notabene pemilik kampus itu bertanya banyak hal kepada Daniel dan 3 orang temannya. Semua pertanyaan itu dapat disikat oleh Daniel dan teman-temannya, dapat dijawab dengan benar. Sehingga mereka dinyatakan lulus cum laude dari kampus Nebukadnezar. Hasilnya apa? Mereka langsung diterima bekerja di istana Raja Nebukadnezar. No pengangguran. No cari kerja lama-lama. Enggak ada. Apa yang saya katakan kepada saudara? Kalau engkau sungguh-sungguh mau diberkati oleh Tuhan dalam studimu, termasuk juga engkau mau lulus tepat pada waktunya, tidak pakai paket nganggur, ambil keputusan mulai malam hari ini. Ambil keputusan, sungguh-sungguh mau komitmen membaca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Itu juga yang saya alami, itu juga yang saya rasakan, yang saya seringkan tadi kepada saudara. Karena saya tahu Daniel bisa ditolong oleh Tuhan. Karena dia konsisten merenungkan melakukan firman Tuhan, maka saya ambil pola dan cara Daniel. Dan dengan anugerah Tuhan, saya dapatkan hal yang sama. Kenapa banyak mahasiswa frustrasi? Baru tingkat 1 aja udah frustrasi. Udah nggak sanggup menjalani studinya. Karena saudaranya jauh dari firman Tuhan. Jadi gampang. Bagaimana menghindari supaya tidak pengangguran? Gampang kok. Dari sekarang persiapkan dirimu. Ambil keputusan baca firman Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dan betul saya ditolong oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Dia nggak perlu pakai nganggur. Baru selesai di sidang dia. Langsung pemilik kampus itu kata, oke, engkau lulus dengan nilai cum laude. Dan hari ini juga saya terima engkau menjadi karyawanku di istanaku. Keren kan? Jadi jangan lagi saudara katakan, aduh Pak Tony, saya kan hanya lulusan dari perguruan tinggi swasta yang tidak terkenal. Tidak mungkinlah saya tidak nganggur, pasti nganggur Pak. Apalagi tadi Bapak bilang jumlah pengangguran udah kebanyakan. Iya, tetapi Tuhan tidak melihat nama kampus saudara. Tapi yang Tuhan pilih, yang Tuhan lihat adalah, adakah engkau ambil keputusan dan komitmen untuk sungguh-sungguh membaca, merenungkan, lakukan firman Tuhan. Kampus saya juga bukan kampus tenar, bukan kampus terkenal. Swasta juga kok. Tapi saya tak merasakan pertolongan Tuhan. Karena saya melakukan seperti apa yang Daniel lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam membangun karir, mengembangkan usaha dan bisnis kemudian hari sama prinsipnya. Pakai polanya dari dia. Maka pasti akan diberkati karirmu, rumah tanggamu, dan masa depan. Enggak pakai paket yang lain. Pasti kesuksesan secara rohani, kesuksesan secara jasmani, kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam usaha dan bisnis. Itu pasti dekat dengan orang yang komitmen dan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan. Maka untuk itu kata Alkitab, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau saudara mau menabur, mau menuai, mendapatkan artinya ya, kesuksesan dalam hidupmu, kesuksesan dalam studimu, dalam rumah tangga yang lebih baik, dalam karir dan juga dalam masa depan. Taburlah yang baik, yang benar. Maksudnya apa Pak Tony?
konsisten membaca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Itu aja kok. Karena itu yang dipakai oleh Yosua. Sehingga Yosua itu menjadi seorang pemimpin besar yang akhirnya sukses membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Mereka tantangan yang dialami oleh Yosua banyak pula. Tapi mengapa dia bisa sukses? Mengapa dia bisa berhasil? Karena dia konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu aja kok kuncinya. Isaac Newton. Pasti saudara pernah dengar namanya Isaac Newton. Isaac Newton adalah seorang ilmuwan tersohor sepanjang masa. Karena penemuannya yang amat dan luar biasa. Itu masih dirasakan, dialami, dipergunakan oleh semua orang dalam setiap zaman. Dia berhasil menemukan hukum gravitasi. Kalian anak teknik kan? Tahu hukum gravitasi kan? Keterlaluan kalau kau nggak tahu. Itu penemunya itu adalah Isaac Newton. Yang kedua, dia juga menemukan hukum gerak. Yang ketiga, dia juga menemukan kalkulus. Kalian belajar kalkulus kan? Bahkan dia juga yang menemukan teleskop pantul optik. Dan ini hasil penemuan dia ini sampai sekarang masih dipakai oleh semua orang di muka bumi ini. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi termasuk saudara. Padahal Isaac Newton sudah puluhan tahun, ratusan tahun dia meninggal. Tapi karyanya bermanfaat, berguna bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Saudara tahu apa kunci suksesnya Isaac Newton? Dia katakan begini. Alkitab benar-benar firman Tuhan yang berguna mengajar saya menjadi bertambah benar, mengevaluasi saya sehingga saya tidak lagi melakukan tindakan keputusan yang salah. Tapi juga sekaligus dia bilang mengubah totalitas pikir hidup saya, cara berpikir saya, dan menolong saya untuk selalu berpikir, bertindak, melakukan satunya dengan benar. Maka untuk itu dia bilang, saya konsisten setiap hari menyediakan waktu sebelum saya melakukan pekerjaan saya, sebelum saya melakukan penelitian dan bahkan juga percobaan demi percobaan. Saya selalu mulai hari waktu hidup saya bersama dengan Tuhan, yaitu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, semua karya saya tadi adalah produk, adalah buah, adalah hasil, adalah berkat dari konsistensi saya membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Jadi jangan anggap enteng sama firman Tuhan. Orang yang malas membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, berarti saudara anggap enteng dengan firman Tuhan. Maka tadi hukumannya jelas. Maka hormati firman Tuhan dengan membaca, merenungkan, dan melakukan. Supaya engkau bisa merasakan seperti yang didapatkan oleh Ishak itu. Maka saya katakan tadi, saya sangat tidak percaya kalau ada orang mengatakan, Pak Tony, saya ini memang orangnya bodoh Pak, goblok Pak. Memang saya udah begini Pak, saya nggak percaya itu. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, dan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, semua akan diubahkan oleh Tuhan.